Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah berhasil membuat Goku jahat kewalahan, Vegeta kembali meremehkannya. Dia menegaskan jika memukul Goku jahat sekarang, maka Goku akan langsung mati. Tapi, jika Goku jahat berpikir Vegeta nggak akan melakukannya, maka Goku salah berpikir. Vegeta ingatkan kalau dia adalah orang yang gak akan memberi ampun pada musuhnya, apalagi setelah anaknya dibunuh. Goku yang nampak bangun lagi meminta Vegeta memberikan waktu untuknya sebentar. Sepertinya Goku jahat memiliki rencana lain. Kakek tua dan Shin sudah optimis kalau Vegeta bisa mengalahkan Goku jahat dengan mudah. Jadi kakek tua mengajak Shin untuk meminum secangkir kopi dan menikmati kemenangan ini bersama-sama. Di pertarungan sendiri, Goku jahat masih memiliki 2 kacang Senju yang dia bawa. Dia berharap kacang ini bisa memberikannya setidaknya energi yang cukup untuk menandingi kekuatan Vegeta yang sekarang. Jika tidak berhasil, maka pilihannya adalah dia akan mengalihkan perhatian dan kabur menggunakan Sun Kanido dari planet ini. Dia akan membuat Vegeta menyesal dalam kesempatan ini. Piccolo yang sadar itu segera memberitahu Vegeta bahwa Goku memikirkan cara untuk kabur. Jadi dia minta Vegeta untuk menyelesaikan pertarungan dan membunuhnya sekarang. Namun Vegeta yang belum tahu Goku memiliki kacang Senju tentu masih percaya diri. Dengan semua luka yang Goku alami, Vegeta yakin Goku nggak akan bisa kabur kemana-mana. Melarikan diri hanya akan membuat Goku lebih menderita. Piccolo berusaha meyakinkan Vegeta untuk segera membunuhnya. Tapi Goku lebih dulu memakan kacang Senju itu di saat mereka sedang mengobrol. Dan akhirnya Goku mendapatkan kembali kekuatan penuhnya dengan sangat dahsyat. Dia meledakkan energinya tersebut hingga menyebar luas di tempat itu. Dan alangkah terkejutnya semua penonton YPB Movie jika Goku jahat juga mampu membangkitkan kekuatan maha dahsyat, yaitu Super Saiyan 5. Android 17, Piccolo, Goten, dan Vegeta sungguh tidak menyangka Goku bisa mencapai perubahan yang sama. Di luar angkasa, kapsul pria sebelumnya masih dalam perjalanan menuju ke bumi. Tiba-tiba, dia terkejut merasakan kekuatan besar yang berasal dari planet yang sangat jauh. Pria itu menyadari kalau itu berasal dari arah gelombang milik Goku. Dia sangat kagum karena bisa merasakannya meskipun jarak antara mereka sangat jauh. Dia penasaran apa yang sedang terjadi di bumi dan berharap ketika dia tiba di sana, dia bisa bertemu dengan pejuang terkuat di seluruh alam semesta. Pria itu kemudian menambah kecepatan kapsulnya karena ingin segera sampai. Kembali ke tempat pertarungan, Goku jahat tampak terkesan dengan kekuatan baru yang telah dia dapatkan ini. Dia berterima kasih pada Piccolo bahwa ucapannya telah menjadi kenyataan. Dimana dengan kekuatan sebesar ini, maka Goku jahat tidak akan kabur sebelum membunuh mereka dan menghancurkan planet bumi. Piccolo sontak menyalahkan Vegeta dengan hal ini karena kesombongan Vegeta sekali lagi telah membuat bumi mereka masuk ke dalam bahaya yang lebih besar. Jika saja Vegeta tidak membuang waktu dan langsung membunuhnya, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Vegeta yang nampak nggak peduli dengan Piccolo minta Goku jahat untuk memberitahukan siapa dirinya dan apa tujuannya merasuki tubuh Goku asli. Namun sama seperti sebelumnya, Goku jahat sama sekali nggak mau memberitahukannya. Goku ingatkan kalau dia nggak ingin membuang waktu di sini karena dia akan melakukan sesuatu yang lebih penting. Vegeta terus memaksanya untuk bercerita kenapa makhluk itu memilih Goku sebagai objek yang dia rasuki. Makhluk itu menjelaskan sebenarnya dia tidak membutuhkan Goku untuk mencapai tujuannya. Tapi 1 tahun yang lalu dia melihat peluang untuk bergabung dengan Goku dan pada akhirnya dia melancarkan momen tersebut. Dan sekarang Goku ingin segera menyelesaikan pertarungan mereka. Dia akan membayar apa yang sudah Vegeta lakukan sampai membuatnya menderita. Namun, Vegeta malah memalingkan wajahnya dan nampak ogah dengan tawaran Goku. Vegeta menegaskan dia nggak mau terus bertarung dengan Goku yang entah apa tujuan Vegeta sebenarnya. Di situ, baik Goku maupun yang lain sontak bingung dengan apa yang sebenarnya Vegeta maksud. Vegeta memberitahu bahwa dia telah kehilangan minat pada pertarungan ini. Yang buat kita juga penasaran karena biasanya Vegeta sangat maniak dalam bertarung, bukan? Jadi Goku segera meremehkan Vegeta yang mungkin takut dengan kekuatannya. Dia yakin kalau kekuatannya ini telah melampaui SSJ 5. Makanya Goku akan melanjutkan tujuan awalnya, yaitu menghancurkan planet bumi dan segera pergi pada rencana dia sebenarnya. Vegeta nggak peduli dengan apa yang Goku katakan. Tapi dia ingatkan kalau pertarungan ini belumlah berakhir, meskipun Vegeta nggak ingin melanjutkannya.
Vegeta akan memberikan kesempatan pada yang lain untuk menggantikannya melawan Goku. Mendengar itu, sontak membuat Goku tergelitik. Dia melihat ketiga teman Vegeta nggak memiliki kekuatan yang besar, jadi baginya mereka sangatlah menyedihkan. Lalu, siapa sebenarnya yang Vegeta maksud? Di situ, Vegeta sontak meremehkan Goku karena masih banyak hal yang belum Goku ketahui tentang kekuatan Z-Factor. Piccolo juga jadi pusing 7 keliling memikirkan apa yang sebenarnya Vegeta maksud. Apakah ada orang lain yang lebih kuat dibandingkan Vegeta? Nggak disangka, Vegeta menghubungi Goten menggunakan telepathy call. Dia ingin memberitahukan sesuatu. Goten penasaran kenapa Vegeta tidak ingin bertarung. Apakah Vegeta sudah yakin kalau dia tidak akan bisa menang? Vegeta menjelaskan Goku dalam bentuk sekarang memiliki kekuatan yang setara dengannya. Sekarang, pada saat ini, kekuatannya telah melampaui batas kemampuannya. Karena itulah, hal ini tidak membuat Vegeta bersemangat untuk mengalahkannya. Ditambah, energi Super Saiyan 5-nya hampir habis. Goten makin penasaran kenapa Vegeta malah berpikir seperti itu. Goku jahat telah memberitahu rencananya untuk menghancurkan bumi, tapi Vegeta malah membiarkan Goku berbuat seenaknya. Vegeta menegaskan kalau yang akan bertarung melawan Goku adalah Goten sendiri. Namun, Goten sangat ragu karena dia tidak dapat mencapai kekuatan seperti Vegeta. Bahkan SSJ-4 saja Goten tidak bisa melakukannya. Meski begitu, Vegeta tetap percaya pada Goten. Vegeta memberitahu dia akan memotong ekor Goku dan minta Goten untuk mengganggunya. Semua itu supaya Goku kehilangan pertahanannya. Tanpa ekor, Goku akan kehilangan bentuk Super Saiyan 5-nya dan pada akhirnya Goten bisa mengalahkannya. Saat Vegeta nanti mengatakan serang, maka Goten diminta untuk menyerangnya dengan sekuat tenaga. Goten tahu tanpa ekor, Goku tidak akan bisa menjadi SSJ 4 atau 5. Tapi, Goku masih bisa menggunakan perubahan SSJ Gondrong yang sama seperti Goten. Vegeta ingatkan mereka akan melakukannya bersama. Jika berhasil, maka dia tidak akan kesulitan mengalahkannya. Bagaimanapun, dia berada di sini dan akan membantu Goten. Tapi yang paling tidak Vegeta inginkan adalah bertarung dengan Goku palsu. Mendengar semua itu, Goten akhirnya setuju dan mengajak Vegeta untuk segera melancarkan rencana mereka sekarang. Sementara, Goku jahat yang melihat Vegeta diam sontak meremehkannya. Dia pikir Vegeta sudah menyerah dalam kekuatan baru yang dia keluarkan. Vegeta yang gak peduli dengan itu, minta Goten untuk segera melakukan serangan cepat pada Goku. Dengan perubahan SSJ 3, Goten melesat cepat menyerang sangat ganas. Melihat itu, sama sekali nggak membuat Goku gentar, malahan dia akan menguji seberapa kuat sebenarnya Goten. Jadi, Goku menciptakan sebuah bola energi dan bersiap melemparkannya. Goten gak takut dengan itu, dia yakin bisa menghentikan bola energi itu dengan sangat mudah. Tanpa ragu, Goku segera melepaskan super bola energi itu dengan sangat percaya diri. Namun, Goku tidak sadar kalau itu adalah rencana yang sudah Vegeta buat. Ketika Goku lengah, Vegeta segera berpindah ke belakang Goku, walaupun Goku sempat melirik Vegeta di belakangnya. Goku penasaran apa yang ingin Vegeta lakukan. Vegeta segera mencengkram ekor Goku, membuat Goku sontak terkejut. Vegeta ternyata mengincar itu. Sedangkan Vegeta juga terkejut dengan bola energi aneh yang Goku lemparkan pada Goten. Dia merasa itu bukanlah bola energi biasa. Dan seperti yang kita tahu, bola tersebut adalah energi yang pernah membunuh Trunks sebelumnya. Jadi, Vegeta segera berteriak supaya Goten tidak sampai menyentuh bola energi itu, karena akan sangat berakibat fatal pada tubuhnya. Mendengar itu, sontak membuat Goten sadar dan segera menghindarinya sesaat sebelum bola energi itu sampai mengenai tubuhnya. Goten penasaran apa sebenarnya isi dari bola energi itu, kenapa bisa berbeda dari yang biasanya. Sedangkan Vegeta bersiap akan memotong ekor Goku karena ini adalah kesempatan emas yang harus segera dia lakukan. Namun sebelum itu dilakukan, Vegeta lebih dulu dihajar sangat keras hingga menghantam wajahnya. Dari pukulan yang Goku lakukan itu, membuat Vegeta langsung kehilangan kesadarannya. Dia berubah kembali ke bentuk biasa dan pada akhirnya tepar tidak berdaya. Goten 17 dan Piccolo nampak terkejut dengan kekalahan Vegeta, entah apa yang sebenarnya sudah terjadi. Goku mengingatkan itulah akibatnya jika berani macam-macam merencanakan sesuatu yang kotor. Goku tahu kalau ekor merupakan kunci dirinya bisa menggunakan perubahan Super Saiyan 4 dan 5. Jadi, mulai sekarang Goku akan berhati-hati pada siapa saja yang ingin menyerang kelemahannya ini. Goten memikirkan kemana Trunks sekarang, padahal dengan perubahan Gotenks, mereka mungkin bisa memenangkan pertarungan ini.
Piccolo memberitahu bahwa Trunks telah dibunuh, karena itulah dia tidak bisa merasakan aura Ki-nya. Goten yang baru tahu sontak terkejut dengan kebenaran tersebut. Sedangkan Goku menegaskan kalau rencana yang mereka lakukan tadi sama sekali tidak akan bisa membodohinya. Dia sudah pernah mengatakannya bahwa sampai kapanpun Vegeta tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi Goku segera mengarahkan jarinya. Dia berniat untuk segera membunuh Vegeta dan menyelesaikan semua ini. Nggak ingin Vegeta mati sia-sia, Goten kembali meledakkan kekuatan Super Saiyan 3-nya hingga mengeluarkan energi yang sangat dahsyat. Merasakan itu, sontak membuat Goku, 17 dan Piccolo dibuat terkejut akan kekuatan penuh Goten. Kemarahan mendalam yang Goten alami membuatnya mendapatkan kekuatan maha dahsyat melampaui Super Saiyan Gondrong. Setelah itu, Goten segera tancap gas menyerang Goku. Dia nggak akan membiarkan siapapun mati lebih dari ini. Nggak disangka, Goten berhasil menghajar wajah Goku, membuat mukanya sampai sengklek. Lalu dilanjut dengan pukulan nuklir mengenai perut Goku hingga dia menjerit kesakitan. Selanjutnya, Goten melepaskan tendangan madun, menghempaskan Goku terbang melayang jauh. Namun, ketika akan melakukan pukulan terakhir, Goten malah kehilangan bentuk Super Saiyan-nya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, fans Dragon Ball sejati pasti tahu ya. Gak terima diperlakukan seperti ini, Goku balik menghajar Goten sangat keras hingga dia terbang dan berakhir menghantam bukit besar. Setelah itu, Goku akan berniat membunuh Vegeta dulu karena Vegeta adalah sumber bahayanya selama ini. Namun, ketika dia menoleh, tubuh Vegeta menghilang dari hadapannya. Goku jahat penasaran di mana Vegeta berada. Tiba-tiba ada seseorang datang yang membuat Goku penasaran siapa orang tersebut. Dan rupanya orang tersebut adalah reinkarnasi iblis Majin Buu, yaitu Uub. Sementara itu, Daikaio sedang menjelaskan pada Raja Kai bahwa dia tidak tahu soal asal-usul bola naga yang ada di planet Namek dan bumi. Raja Kai mengerti dan dia akan kembali menyaksikan pertarungan. Ketika melihat, Raja Kai sontak dibuat kaget melihat Vegeta sudah tidak bisa bertarung lagi. Jadi, pertarungan sekarang hanya menyisakan Uub, Piccolo, dan Android 17 saja. Uub akan mengambil alih pertarungan dan minta Piccolo untuk membawa Vegeta serta Goten ke tempat yang aman. Selain itu, Uub juga ingin minta penjelasan kenapa Goku bisa berubah menjadi makhluk yang sangat jahat. Piccolo segera menjelaskan semua yang terjadi, bahwa ada makhluk jahat yang saat ini mendiami tubuh Goku. Jadi mereka harus bisa mengeluarkan makhluk itu kembali. Nampak Piccolo telah berhasil membawa semuanya ke tempat yang aman, termasuk Vegeta yang sudah tepar karena kebodohannya sendiri. Piccolo mengerti kalau itu adalah rencana yang bagus dari Vegeta, tapi bahkan orang secerdas Pangeran Congak tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Piccolo tidak bisa bayangin betapa sulitnya Vegeta untuk memiliki kekuatan seperti itu, apalagi faktanya Vegeta tidak mampu membalas kematian Trunks. Sekarang mereka hanya perlu mempercayakan semuanya pada Uub. Setelah bertahun-tahun berlalu, Uub mungkin telah menjadi sangat kuat. Karena secara khusus, Goku telah mempersiapkan Uub sebagai ujung tombak pelindung bumi jika dirinya terjadi sesuatu. Dan saat ini adalah waktunya yang tepat bagi Uub untuk beraksi. Nampak Uub tengah berjalan mendekati Goku jahat dengan ekspresi yang sangat meyakinkan. Keduanya kemudian telah saling berhadapan satu sama lain, di mana pertempuran ini akan menentukan nasib masa depan. Uub berharap kalau Raja Kai bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka dan menemukan cara mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Goku. Goku jahat memiliki ingatan dari Goku asli bahwa Uub pernah menjadi lawannya di masa lalu. Jadi ini sangat membuatnya bernostalgia. Uub segera mengajak Goku untuk melakukan pertarungan mereka, yang dimana Goku sangat siap dengan tantangan Uub. Jadi dia menyuruh Uub untuk menyerang duluan. Tanpa ragu, Uub segera menyerang dengan sangat ganas. Dalam pukulan yang Uub lancarkan, mampu ditahan Goku sangat mudah. Bahkan, Goku masih menunjukkan rasa kepercayaan diri. Sebaliknya, Goku bersiap untuk melancarkan pukulannya juga. Goku menegaskan kalau Uub hanyalah seperti nyamuk kecil yang gak pantas menjadi lawannya sebagai Super Saiyan 5 ini. Namun, tanpa diduga, Goku merasakan sakit pada perutnya, entah apa yang terjadi pada dirinya. Dia pun menjadi pusing 7 keliling. Dan setelah mengingat semuanya, rupanya itu berasal dari pukulan Goten sebelumnya yang berhasil menghajar perutnya sangat keras. Ternyata pukulan Goten berdampak buruk pada dirinya. Di saat itulah Uub manfaatkan semua ini buat menghajar Goku secara bertubi-tubi. Nampak Goku hanya bisa bertahan saja dengan semua gempuran yang Uub lancarkan. Goku yang marah dengan itu segera melancarkan tebasannya sangat keras. Namun dengan cepat Uub segera menghindar.
Sebaliknya, Up melancarkan tendangan madun yang ditahan Goku lagi sangat mudah. Keduanya lanjut melakukan jual beli serangan sengit dengan benturan yang sangat keras. Up menghindari setiap serangan pukulan yang Goku lancarkan. Bahkan sebaliknya, Goku juga menghindari setiap pukulan yang Up lepaskan. Keduanya benar-benar sangat seimbang. Piccolo sangat kagum atas kekuatan Up yang luar biasa, tapi dia juga takut jika kekuatan Up masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Goku jahat. Sementara itu, cerita pindah ke alam suci Kaioshin, di mana Shin telah membuatkan kopi untuk kakek tua. Tapi nampaknya kakek tua kembali fokus pada pertarungan, karena setelah Vegeta kalah, dia yakin pertarungan akan menjadi lebih sulit. Jadi, kakek tua segera memarahi Shin karena lama sekali membuat kopinya. Kakek tua mengingatkan, jika saja bukan karena Goten, Vegeta mungkin sudah dihancurkan tubuhnya oleh Goku. Sekarang, mereka benar-benar telah ada dalam kesulitan. Kembali ke pertarungan, keduanya nampak masih sangat seimbang, di mana Up berhasil menahan tonjokan yang Goku lancarkan. Sebaliknya, Goku juga menghindari tendangan madun yang Up lancarkan, hingga mereka sama-sama masih seimbang. Abis itu, Up menahan lagi tendangan yang Goku lancarkan, abis itu melancarkan sikut yang juga mampu ditahan mudah oleh Goku. Keduanya menambahkan lagi kecepatan yang luar biasa, di mana keduanya bertarung dengan sangat menggebu-gebu. Di saat keduanya sudah kesal dengan semua ini, baik Up maupun Goku melancarkan tonjokan masing-masing hingga mengenai keduanya. Pukulan Goku mengenai pipi Up dan tonjokan Up mengenai dada Goku. Setelah itu, keduanya masing-masing mundur ke belakang untuk melakukan istirahat. Up menyadari kalau Goku sama sekali tidak bertarung dengan serius, yang artinya kekuatan Goku sekarang sangatlah besar. Goku jahat membenarkan itu, dan dia menegaskan kalau dia nggak perlu menggunakan seluruh kekuatannya cuma untuk mengalahkan bocah kecil seperti Up. Wah, Up diremehkan banget ya. Lalu, bakal seperti apakah pertarungan mereka selanjutnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.